Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nas'al Salsabila, mahasiswa Ekonomi Islam pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat dan tafsir tentang barang najis dan haram untuk diperjualbelikan, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinjiri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, Tafsir Munir, menjelaskan makna lafaz innama harrama alaikumul maita, yaitu Allah mengharamkan umat Islam untuk memakan bangkai dan mengambil kemanfaatannya dari bangkai itu. Maksudnya dari bangkai di sini ialah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, dengan mengecualikan dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang ini diperbolehkan oleh syariat. Adapun lafaz waddama walahmal hinjir, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Allah juga mengharamkan darah dan seluruh bagian dari babi, bukan hanya dagingnya saja. Disebutkan juga lafaz alahm, di mana ini dimaknakan sebagai daging dikarenakan biasanya yang menjadi objek untuk dimakan adalah daging itu sendiri. Pada lafaz selanjutnya, wa ma uhilla bihi li ghairillah, maksudnya ialah hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Dalam penafsiran ini didasarkan pada zaman dulu kaum kafir masa jahiliyah ini menyembelih dengan melantangkan suara dengan menyebut berhala sesembahan mereka. Selanjutnya Syekh Nawawi dalam tafsirnya mensyariatkan kebolehan memakan barang yang haram dengan firman-Nya ini, dengan firman Allah ini, dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa seperti kelaparan ekstrim. Dan tafsir Munir ini memperluas pembahasan terkait makna terpaksa, di mana tanpa berlebihan melewati batas, dan yang di sini mendapatkan rukhsah dari Allah pada lafaz famanidurra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi, di mana Syekh Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari ayat yang terpaksa tersebut digambarkan dengan orang yang terkena kelaparan berat sehingga mengancam nyawanya, tidak menemukan makanan lain selain makanan halal yang bisa memperbolehkan orang memakan makanan haram itu. Ia dapat memakan makanan haram hanya sekedar untuk menyambung nyawanya saja, atau digambarkan dengan orang yang terpaksa dengan taruhan nyawanya untuk memakannya, di mana kebolehan tersebut disyariatkan dengan tidak adanya unsur al-baihu dan at-ta'adi, yaitu dijelaskan oleh Syekh Nawawi, yaitu bukan untuk mencari keenakan atau kelezatan dan melewati batas dengan melebihi dari hanya sekedar menyambung nyawa. Orang-orang yang melakukan atau memakan barang haram tersebut
itu tuh karena terpaksa itu mendapatkan pengampunan dari Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di mana dalam tafsir Misbah juga di karangan Profesor Quraisy Shihab, Al-Baqarah ayat 173 kurang lebih sama meringkas, ini ringkasannya tentang menjelaskan tentang 4 jenis makanan yang diharamkan Allah dan pengecualian terhadap keadaan darurat, di mana ditutup dengan menegaskan bahwa sifat Allah yang maha pengampun lagi penyayang, dalam kalimat innallaha ghafurur rahim. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keringanan bagi hambanya dan dalam kondisi sulit dan tidak akan menyulitkan mereka dengan dosa, dan jika mereka terpaksa melanggar larangannya karena keadaan darurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.